eee, bahas pecahan, ya teman-teman pasti udah inilah ya, sudah basic pecahan pasti udah tahu. Cuman buat ngingetin aja, saya akan bahas, beberapa yang perlu itu perlu ditekankan itu harus ingat gitu, modal utamanya lah intinya sebelum kita ke soal. Oke, ini ada contoh beberapa pecahan, yang enak tuh emang bayanginnya pakai makanan. Jadi biasanya sih saya bayanginnya tuh pakai pizza gitu, Rasa itu puasa. paling enak deh. Jangan sampai batal ya. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk pecahan. Oke, ini saya perbesar dulu. Oke. Nah, kelihatan ya, screen-nya kan ya? Ya, kelihatan jelas. Oke. Sekarang kalau di Ya, pecahan, ya soalnya nggak ada jawabannya, saya khawatir ternyata saya bicara nggak ada yang dilihat. Tulisan saya kelihatan ya? kelihatan. Oke. Waduh, siapa nih? Oke, pecahan yang udah biasa itu yang paling ininya pecahan biasa gitu, contohnya yang digambar tadi ada 1/4 begitu, terus ada misal 2/5, 3/8 gitu. Kemudian saya ini yang bentuknya per-peran, terus ada yang pecahan campuran, masih ingat kan ya? Pecahan campuran yang dia ada bilangan bulatnya. Oke, di pecahan campuran itu, misalnya contohnya 1/4. Bayanginnya berarti satu loyang pizza full gitu, terus satu loyang lagi cuman ada 1/4 bagian. Nah, itu sih 1/4. Atau kadang ini juga kalau kita mengoperasikan pecahan, bentuk 1/4 tuh mudahnya ngingetnya adalah 1 ditambah 1/4 untuk memudahkan aja sih ketika melakukan operasi. Jadi ketika melihat 1/4 itu di kepala mesti muncul 1 ditambah 1/4. Kadang itu bisa memudahkan. Kemudian bentuk berikutnya adalah desimal. Bentuk desimal ini sebenarnya bentuk pecahan juga. Jadi yang paling sederhana ya 1/10 begitu kan, ini 0,1, 1/100, 0,01, terus 1/1000, 0,001. Jadi banyaknya angka di belakang koma itu sebanding dengan banyaknya nol di bagian penyebutnya kan, jadi per 10 atau per 100 atau per 1000 begitu. Dan, bentuk-bentuk, mengubah pecahan biasa jadi desimal atau desimal jadi biasa itu juga sudah teman-teman mesti, mesti sudah tidak masalah lagi gitu. Itu kalau, itu untuk jadi modal utama lah ngerjain soal-soal terkait pecahan. Jadi misalnya kalau penyebutnya itu per 10, per 100, per 1000 itu kan gampang tuh ngubahnya. Kalau bentuknya misalnya 1/4 gimana ya? Berarti ubah dulu supaya jadi per 100. Berarti kan 2 kalikan 25 gitu kan ya? Ini kali 25, ini kali 25. Jadi dapatnya 0,25. Ini 1/4, terus kemudian 2/5, itu sering banget tuh penyebut-penyebut 4, 5, 8 itu teman-teman udah mesti jangan ngitung lagi saat ujian tuh jangan ngitung lagi, tapi udah di kepala, oh 4 pasangannya 25, terus kemudian kalau 5 bisa dipasangin dengan 2, kalau kita kaliin 2 kan dia jadi 4/10, jadi 0,4. Kemudian kalau 8, itu kita kaliin dengan 125, dia jadinya per 1000. Ini atasnya 375, jadi 0,375. Oke. Itu si desimal, bentuk pecahan biasa yang kadang kita butuh mengubah ke desimal yang sering muncul itu penyebutnya ya 4, 5, 8, seperti itu. Kemudian satu lagi adalah si persen. Oke, jadi ada pecahan biasa, desimal, persen. Si persen, ya namanya persen per 100 gitu ya. Jadi misalnya 25%, ya ini adalah 25/100. Kalau mau dijadiin desimal, ya 0,25 gitu. Jadi tadi 1/4 juga 0,25 kan, jadi 1/4 yaitu 25/100 yaitu 25%. Bentuknya berbeda tapi nilainya sama saja. Kalau misalnya 12,5%, berarti apa ya? Berarti 12 atau 125/10%.
Artinya ya 125 per 10 per lagi kan, ini per 100 kan persen, artinya dia per 1000 gitu. Ini untuk ngingetin aja. Kemudian untuk operasi pecahan. Nah, ini modal yang utama banget. Jadi ya tentu teman-teman perlulah dan jangan sampai ketukar lagi untuk operasi pecahan. Kalau penjumlahan hanya mengingatkan saja saya. Misal di sini ada 1/4 begitu kan, 3/4. Berarti menjumlahkannya gimana? Gitu. Jangan sampai lagi ketukar ini jadi 4/8 gitu ya, jangan ya. Bayangin aja teman-teman punya satu pan pizza begitu, satu loyang pizza, kemudian dipotong begitu kan ya. Jadi 4 gini, kemudian di sini 3/4. Ukurannya mesti sama ya, gambar saya jelek nih, anggap aja sama gitu ya. Berarti kan menjumlahkannya ada berapa potongannya kan ukurannya udah sama. Kalau mau dijumlahkan ya berarti ada 4 potongan yang ukurannya sama, begitu kan ya. Berarti kita dapat 4/4 nih, gitu. Bisa langsung dijumlahkan, bagian penyebutnya jangan dijumlahkan. Tapi kalau teman-teman punya 1/4 ditambah setengah misalnya, ya nggak bisa langsung dapatnya, oh ya udah jumlahkan aja 2 gitu. Penyebutnya gimana nih? Beda, berarti harus disamakan dulu. Oke? Atau teman-teman bisa juga, eee, kalau untuk yang penyebutnya gampang dilihat sih seperti ini, bisa disamakan dulu boleh, karena gampang. Ini 1 ditambah supaya jadi 4, berarti harus kali 2. Kita dapat 2, dapat 3/4. Tapi ada kalanya tuh ketika menjumlahkan pecahan, paling enaknya adalah kita, pakai kali silang saja. Jadi ini dikalikan, kita dapat di bagian penyebutnya 2 tambah 4 dibagi 4 kali 2, 8. Kita dapat 6/8. Bentuknya memang tidak sederhana, tapi kadang-kadang itu, membantu kita untuk lebih cepat, menghitung sih. Karena kadang-kadang mencari berapa sih, ini kan sebenarnya kelipatan yang sama gitu kan, si 4 dari 4 dan 2. Berapa sih KPK dari, 2 bilangan itu kadang-kadang, tidak sesederhana ini soalnya gitu. Apalagi untuk membandingkan pecahan lebih enak biasanya kita pakai cara yang ini dikaliin aja. Kalau pengurangan gimana ya? Pengurangan sama aja, cuma tinggal dikurang. Kemudian kalau perkalian, jadi pengurangan atau penjumlahan itu mah mirip-mirip lah ya caranya. Yang sering saya temui, ceroboh itu di perkalian sama pembagian. Jadi misal contohnya tadi inilah 1/4 dikali 1/2. Nah kalau perkalian, ini saya langsung ingetin aja, berarti caranya adalah pembilangnya kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1/8. Hati-hati dengan bentuk pecahan campuran ya, ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Kemudian untuk pembagian, ubah dulu jadi bentuk perkalian. Berarti 1/4 dikali, ini mesti tukar tempat, gitu kan ya? 2/1. Terus caranya gimana? Ya lakukan lagi prosedur perkalian. Jadi dapat 2/4 atau 1/2. Jadi seperti itu. Itu sekilas saja operasi pecahan. Nah, ini yang sering ditemui di soal, yaitu membandingkan pecahan. Kalau kita mau membandingkan pecahan, gimana? Misal tadi, si 1/4 dibandingkan dengan 1/2. Ya teman-teman udah tahu ya, gampang jawabannya apa. Cuma kita lihat gimana sih gitu idenya ketika kita mau bandingin pecahan. Cara yang paling ininya ya teman-teman samakan penyebutnya. Kalau cara apa ya formalnya gitu, teman-teman bisa samakan penyebutnya. Tapi bisa kita pikirkan dengan cara lain. Eh, Bayangin di sini teman-teman punya satu loyang pizza gitu, kemudian dibagi jadi 4 bagian sama besar. Di sini punya satu loyang pizza yang ukuran sama nih, misalnya sama-sama reguler ya, jangan yang satu mini, satu reguler ya, beda lah. Kemudian yang satu dibagi jadi 2 bagian, itu setengah kan ya? Ya otomatis berarti yang lebih besar adalah setengah, atau dengan kata lain yang lebih kecil adalah 1/4. Jadi ini 1/4 itu kurang dari setengah. Kalau misalnya teman-teman punya 2/misal 8 dengan 7/8, ya udah berarti dengan mudah teman-teman bisa bayangin, di sini loyang pizzanya dibagi untuk 8 orang misalnya.
dua pan pizza, kemudian 8 orang yang makan, kemudian yang satu lagi ada 7 pan pizza yang makan 8 orang. Pasti saya pilih yang di kelompok ada 7 pan yang makan 8 orang, dapat bagian lebih banyak kan ya. Jadi ini gini. Terus kalau sekarang kalau ini kan tadi penyebutnya bisa jadi sama, bisa jadi beda gitu. Jadi bisa teman-teman analogikan aja sih gitu. Oke, terus misalkan kalau bentuknya beda-beda ada persen begitu, misal 30%, kemudian ada 2/5. Nah, ini mana yang lebih besar begitu? Atau mana yang lebih besar nilainya? Kalau bentuknya berbeda, teman-teman bisa jadikan ke bentuk yang sama, jadi sama-sama persen, atau sama-sama desimal, atau sama-sama pecahan. Kalau saya pribadi biasanya lebih suka untuk ubah ke dalam bentuk pecahan, tapi tergantung soal, tapi lebih sering ke bentuk pecahan. Jadi di sini misalnya 30/100. Kemudian ini 2/5. Jangan buru-buru menyederhanakan pecahan. Oh, 30/100 langsung sederhana ini. Dilihat dulu lebih mudah mana menjadikan yang satunya penyebutnya jadi per 100 juga, atau menyederhanakan yang pecahan lainnya gitu. Kalau di sini kita lihat menyederhanakan 30/100 itu kan mudah. Tinggal coret-coret. Kita akan punya 3/10. Satu lagi 2/5. Gimana nih? Oh, bisa nih jadiin 10 kali 2 aja. Berarti kita akan punya 4/10. Artinya apa? Yang nilainya lebih besar adalah 2/5 dibandingkan dengan 30%. Gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau membandingkan pecahan, bisa dengan kita samakan penyebutnya, atau bisa juga dengan dianalogikan dengan yang tadi, kita punya, saya seringnya sih pizza. Saya punya pizza berapa, misalnya dibagi untuk berapa orang, gitu. Tapi itu biasanya kita akan mudah membandingkan dengan cara itu ketika pembilangnya sama, atau untuk kasus yang penyebutnya sama. Tapi kalau dua-duanya beda, ya mau nggak mau mesti dibuat supaya salah satunya sama gitu. Oke, kita langsung lihat soalnya nih. Di sini diminta bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,70 dikali 5/8. Nah, ini ada yang punya ini jawaban mana? Saya mau lihat ininya dulu lah. Chatnya mana ya? Oh, ini nggak bisa nampilin ini ya saya. Oke, bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,70 dikali 5/8. Berarti kalau kita lihat di sini, pilihan jawaban yang ada, bagian desimalnya A, B, C itu sudah 0,35, kemudian DE sudah 0,70, jadi sama tuh dengan yang di atas, 0,70. Kemudian bagian pecahannya, di soalan, di pilihan itu penyebutnya ada yang sudah per 8, ada yang ada per 16, per 16, per 16. Oke, jadi kalau mau kita bandingkan, sebenarnya sih dihitung juga boleh-boleh saja sih gitu. Cuman karena tidak ditanya sebenarnya nilainya berapa, hanya siapa sih yang lebih kecil, tidak harus kita hitung tiap pilihan juga gitu, karena itu takes time kan. Nah, jadi gimana untuk di sini kita bisa lihat desimalnya 0,70, pecahannya 5/8. Kita bandingkan, kita usahakan karena tadi 0,35, 0,35, 0,35, kemudian 0,70, kita usahakan membentuk pilihan A, B, C, D ini supaya 0,70 muncul dan penyebutnya itu per 8. Nah, sekarang kalau yang A, pilihan A, di sini 0,35. 0,35 dengan 0,70 kan ada hubungannya. Tinggal dikalikan 2. Oke? Berarti yang A itu bisa kita tulis 0,35. Ini saya pelan-pelan ya. Sebenarnya kalau teman-teman kerjain bisa lebih cepat. 10 itu adalah 2 kali 5 per ini sorry, bentar.
2, oh salah saya. Bentar, di sini 0,35 dikali 10 per 8. Oke, berarti teman-teman punya di sini 0, atau 0,70 tadi kan itu ada hubungannya dengan 0,35, yaitu 0,35 kali 2, itu 0,70, kemudian pecahannya adalah 5 per 8. Sehingga di sini kita bisa tuliskan ini jadi 0,35 dikali 10 per 8. Ini kita kalian kan boleh kita kerjakan yang mana lebih dulu, boleh kan? Jadi 2 dikali 5 per 8-nya kita kerjakan lebih dulu, kita dapat 10 per 8. Berarti pilihan yang A ya tidak lebih kecil, orang nilainya sama gitu kan ya. Kalau pilihan yang B jelas lebih besar gitu kan ya. Kenapa? Karena di sini 12. Yang di soal kita punya dia nilainya pembilangnya 10. Kemudian yang C. Yang C, nah penyebutnya belum per 8 nih, tapi kita lihat di sini 10 per 8, bisa kita sederhanakan. Jadi ini 0,35 kali 5 per 8, sama-sama dibagi 2, dibagi 2. Bentuknya berubah, tapi nilainya sebenarnya sama saja. Jadi artinya apa? Kita punya, sudah ini lebih kecil gitu kan. Di soal kita tadi ini 10 per 8, kita dapat di sini 0,35 kali 5 per 8. Pembilangnya lebih kecil, berarti kita dapetin jawabannya C. Oke. Dah, teman-teman boleh coba dulu jawabannya apa, A, B, atau C untuk soal kedua ini. Ini saya mau lihat chatnya, gimana ya? Oh, ini. Oh, wait. Kemarin saya bisa munculin chat ya? Nggak bisa, Mbak. Oh, ini. Oh, ya. Nah, ada yang punya ini jawaban? Sudah. Oke. Kalau yang punya jawaban A, B, C, atau D, silakan di typing di grup chat. Oh, udah tuh. D. Ada yang punya jawaban berbeda? Atau sepakat semua nih sama Kevin? D. Oke, masih coret-coret mungkin ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Di antara 5 bilangan berikut, yang ditanya yang paling kecil. Oke, kita tanda ini biar nggak salah. Oke, sekarang kalau kita lihat pilihannya, oh udah ada yang masuk jawaban juga, D. Kalau kita lihat pilihannya, di bagian pecahannya, penyebutnya itu yang A, B dengan C per 15, yang D dengan E per 30. Kemudian kalau kita lihat bagian desimalnya, itu 1,80, 0,90, 0,45. Semua ada kaitannya sama 9 kan ya. Oke, sekarang teman-teman boleh pilih sih sebenarnya mau diubah jadi sama per 15 atau sama per 30, bebas-bebas aja. Oke. Sekarang kalau mau diubah jadi apa nih enaknya? Ubah jadi per 15 boleh. Kalau ini mau ubah jadi per 15 berarti kita akan punya kebetulan ini sama-sama bisa dibagi 2, berarti kita akan punya 9 per 15 kali 0,90, desimalnya tetap. Kalau yang ini, karena pembilang pecahannya nggak bisa kita bagi 2, kita bagi dari sini boleh. Ini dibagi 2, ini dibagi 2, berarti kita akan punya 9 per 15 dikali 1,80 dibagi 2. Teman-teman tinggal perhatikan 18-nya. Ini kan 18 per 100 gitu kan ya. 18 dibagi 2, 9. 9 per 100 ya 0,90 gitu. Artinya nilai D sama E sama ya. 9 per 15 kali 0,90.
90. Oke, berarti nggak bisa kita bilang sebagai yang paling kecil gitu ya. Oke, sekarang bagaimana dengan yang lain, yang C? Kita punya di sini 9/15. Oke, kalau yang di C ini berarti gimana nih? Kita akan punya, oh ngebandinginnya jadinya, ini juga jadi 9/15. Nilai B, D, sama E sama-sama 9/15 kali 0,90, berarti udah nggak mungkin. Berarti kita tinggal bandingkan bagian yang C sama A ya. Ini kan sama nih nilainya, B, D, E. Berarti kalau C sama A, yang A itu 3/15 kali, saya tulis lagi, 3/15 kali 1,80. Ini pilihan A. Kemudian pilihan C, 18/15 dikali 0,45. Nah, sekarang bandinginnya gimana nih? Kita bisa, kalau kita penyebutnya sebenarnya sama-sama 15 gitu kan, tapi bagian desimalnya juga berbeda begitu kan ya. Nah, kita bisa lihat si 1,80 ini adalah, tadi kan dia 0,9 kali 2, 1,80 gitu kan ya. Kemudian 0,45 kali 2 itu 0,90, atau berarti ini bisa saya tulis jadi 4 kali 0,45 gitu kan ya. 4 kalinya tuh. Nah, berarti sekarang saya punya 3/15 kali 4 kali 0,45. Berarti kita akan punya hasilnya adalah 12/15 kali 0,45. Oke, berarti nilainya jelas lebih kecil dibandingin dengan yang C, gitu ya. Berarti kita jawabannya adalah si A. Ya, oke nih. Oh, udah direvisi ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang yang melibatkan persen. Di antara 5 bilangan berikut, sekarang yang ditanya adalah yang paling besar. Oke, silakan dicoba dulu lah, dicoret-coret sebentar. Kira-kira yang mana nih pilihannya dari A, B, C, D, E? Sudah ada yang punya ini jawaban? Oh, A. Yang lain sepakat dengan Kevin? Belum? Masih coret-coret kah? Atau menunggu? B. Oh, direvisi. B, bukan A. Oke. Sambil coret-coret ya. Saya yakin coret-coret lah ya. Atau sambil tidur-tiduran nih. Nontonin ini. Oh, ini beda nih. Jawabannya A. Panggilnya apa nih? Lince. Lince Helvina Waruwu. Oke, jadi ada dua pendapat nih. Ada yang B, ada yang E. Coba sekarang kita lihat nih. Pecahannya di situ ada, kita perhatikan penyebutnya terutama. Bagian A, B dengan, oh ya udah, A, B itu 7. Kemudian yang C 14, yang DE 21, 21.
Tapi mereka ada hubungannya kan, mereka semua kelipatan 7. 7, 14 itu 7 kali 2, 21, 7 kali 3. Kemudian bagian persennya ada yang 45%, 15%, 60%, 90%. Hubungannya apa dari mereka semua? Sama-sama sih kelipatan 15 gitu kan. 45 itu 15 kali 3, 60 15 kali 4, 90, 15 kali berarti berapa? 6 ya. Oke, jadi ketika teman-teman baca soal ya jawaban di kepala apa ya, mesti cari samanya apa sih gitu. Itu yang biasanya mempercepat perhitungan sih gitu. Oke, sekarang oh ini jawabannya beragam nih. Dari A ganti ke B, terus ada yang pilih E, terus ada jawaban masuk lagi B, terus ada yang jawaban A. Oke, kita lihat. Sekarang kalau kita lihat di sini, yang paling kecil nilai penyebutnya itu kan 7. Bisa nggak sih pecahan yang lain itu kita bentuk supaya jadi 7? Kan artinya ini mesti 14. Bisa kan ya dengan 60. Kemudian kalau 21 harus bagi 3. Ini ada 90, ini ada 45. Oh, berarti oke. Sekarang kita ubah aja nih jadi per 7. Oke, ini saya coret, bagi 2, sama-sama bagi 2, berarti di sini 30, yang penyebutnya dibagi 2, ini 7. Kita akan dapat 9 per 7 kali 30%. Kemudian yang di sini kita bagi 3, dibagi 3 hasilnya 30, dibagi 3 hasilnya 7. Berarti kita akan punya 9 per 7 kali, oh sama nih jawabannya, 30% juga. Kemudian yang di sini bagi 3, kemudian kita bisa bagi 3 dengan yang 18-nya, boleh bagi 3 dengan 45 juga, bebas. Kalau bagi 3 dengan yang di atasnya, berarti kita akan punya di sini, atau kita bagi 3 dengan yang di sinilah, kayaknya akan sama jawabannya dengan B. Bagi 3 berarti kita akan punya 18 per 7 dikali dengan 15%. Jawabannya sama dengan yang B, gitu kan ya? Di sini kalau kita lihat 30% itu adalah 2 kali 15% gitu kan ya. Duanya saya tulis duluan biar gampang ngelompokinnya. Nah, 15. Nah, 2 kali 15% itu 30%. Berarti 9 per 7 kali 30% bisa kita nyatakan jadi, ini kita kalikan kan ya, 9 per 7 kali 2, 18 per 7 kali 15%. Oh, ternyata pilihan B, C, D, E itu sama nilainya, 18 per 7 kali 15%. Nah, sekarang kalau yang ini, berarti ya mau nggak mau pasti jawabannya A sih. Cuman kalau kita harus membandingkan gimana, emang yakin gitu lebih besar? Nah, kita ubah saja, 45 itu kan 3 kali 15%. Berarti apa? Kita akan dapetin 3 sama 9 per 7-nya kalikan 27 per 7 kali 15%. Betul, itu yang A. Oh, jadi jawaban pertama Kevin tuh yang benar. Oh, 9 menit lagi. Oke. Kemudian ini soalnya similar dengan yang tadi kita bahas, jadi saya skip aja, teman-teman bisa coba sendiri. Ini pun sama, tinggal ingat di sini ada pi, teman-teman bisa dekati nilai ini jadiin pecahan aja, ini kan bisa didekati dengan si 22 per 7 gitu kan ya. Nah, tinggal ubah aja jadi itu, nanti teman-teman bisa dapat. Dah, nah ini soal yang agak beda, persen-persen nih, sebenarnya nggak masuk di terkait pecahan sih, biasanya pembahasannya masuk di aritmatika sosial. Cuman karena ada persen-persennya ya dimasukkan sajalah. Oke, di sini ada ceritanya teman-teman sudah bisa baca ya, saya langsung bahas ke ininya aja. Awalnya harganya di bulan Januari adalah 60 juta. Kemudian di bulan Februari naik 10%. Nah, kemudian di bulan Maret harga yang ada di bulan Februari didiskon 10%. Berapa sih jadi harganya begitu. Teman-teman bisa kerjakan dengan cara yang biasa. Jadi kalau naik 10% artinya ditambahin 10% dari 60 juta berapa. Kemudian nanti turun 10% lagi tapi dari harga yang sudah berubah tuh. Jadi dihitung dulu langkah pertamanya tadi berapa, nanti dikurangin, cari 10%-nya lagi baru dikurangin. Atau saya tunjukkan yang ininya,
agak bedanya sedikit lah. Awalnya itu kan harga 60 juta nih. Nah, awalnya harganya 60 juta. Oke. Ini kita anggap kondisi dia harga 100% gitu kan ya, belum ditambahin, belum dikurangin. Ini di bulan Februari. Di bulan Januari, sorry. Ini di bulan Januari 60 juta. Kemudian di bulan Februari dia bertambah 10% gitu kan ya. Dari sini ke sini tambah 10%. Artinya apa? Tadinya 100% tambah 10% dari 100% berarti kita akan punya 110%. Kemudian di bulan Maret, harga yang ada di bulan Februari, harganya saya nggak tahu, nggak ngitung berapa, ini berkurang 10%. Artinya 10%-nya dari 110%. Berarti berapa? Itu 11. Gampang kan ya ngitungnya ya, kalau 10% kan ya? 10% dari 110. Berarti kan 10 per 100 kali 110 gitu kan ya, coret, 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 11. Artinya kita akan punya 110% dikurang 11%. Atau harga di bulan Maret artinya adalah 99%. Dibandingkan dengan harga awal berkurang 1%. Jangan buru-buru ngitung. Jadi setiap lihat soal, lihat jawabannya ya. Berkurang artinya kan harganya lebih murah dibanding harga bulan Januari. Nggak usah dihitung yang harganya lebih rendah dibanding bulan Januari. Soalnya udah baik tuh sama kita. Pilihan yang nilainya kurang dari 60 juta cuman A, ya udah berarti A gitu. Oke, kita lihat soal ini soal menyelesaikan persamaan biasa aja. Jadi modalnya tadi operasi pecahan itu mesti teman-teman ingat lah ya. Dan menyelesaikan persamaan kan ya udah gampang lah ya. Ini 7 ditambah 3 per 2A. Berarti boleh semua yang ada variabel dikumpulkan ke kiri atau ke kanan bebas. Kalau di sini misal saya kumpulkan ke sebelah kiri, berarti 3 per 4A ditambah jadi dikurang 3 per 2A sama dengan 7. Hasilnya adalah berapa? Boleh kali silang, boleh disamain jadi penyebutnya, jadi 4 boleh. Berarti teman-teman akan punya 3 dikurang ini kali 2 kali 2. 3 kurang 6, berarti min 3A sama dengan 7. Berarti A-nya berapa? Tinggal 7 dikali dengan 4 per min 3. Jadi dapatnya min 28 per 3. Oke. Tinggal 4 menit lagi kita lihat yang ini bisa teman-teman coba. Kita lihat yang agak beda. Nah, ini. Oke. Tentukan jumlah dari bentuk pecahan itu di jumlah-jumlah lah. Ada yang sudah pernah lihat soal seperti ini? Mungkin bisa respon di grup chat, nggak usah hitung hasilnya, cuman sudah pernah mengerjakan gitu? Atau belum? Oh, belum. Oke. Kalau belum berarti sekarang begini. Ini bentuk yang termasuk sederhana. Soal seperti ini bisa dikembangkan lagi ke bentuk yang lain. Jadi di bagian penyebutnya kan di sini 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, hanya terdiri dari 2 bilangan. Dan bentuknya dia 2 bilangan yang berurutan, 2 terus 3. Terus berikutnya di bilangan pecahan yang kedua, dia 3, 4. Begitu kan ya? Oke. Nah, bisa jadi soal yang lebih ini kompleks lagi, bilangannya di bawahnya ada 3 atau tidak bilangan yang berurutan. Tapi idenya adalah ketika kita punya 1 per 2 kali 3, ini bisa kita ubah bentuknya jadi 1 per 2 dikurang 1 per 3. Oke? Kalau nggak percaya kita cek, 1 per 2 dikurang 1 per 3. Jangan mudah percaya ya, jadi harus cek memang. Oke? Kali silang. Berarti kita akan punya 3 dikurang 2, penyebutnya adalah 2 kali 3. Berarti kita akan punya 3 kurang 2, 1 per 2 kali 3. Oke, kita dapat bentuk yang sama. Gitu kan ya? Oke, kalau secara umumnya, 2,5 menit lagi, oke, cukup saya bahas secara umum. Jadi kalau bilangan yang nggak 2 sama 3, misalnya 10, 11, terus 11, 12, bagaimana? Ya sama saja, karena itu berlaku secara umum. Saya punya bilangan misal A, dikali dengan A tambah 1, ini bisa saya tuliskan jadi 1 per A
dikurang 1 per A tambah 1. Nanti kita akan dapetin kalau kita cek di sini, bagian yang sebelah sini kita cek, berarti kita akan punya A tambah 1 dikurang A per A kali A tambah 1. Kita akan dapat sama kan? A dikurang A habis, pembilangnya tinggal 1. Oke, ini jadi berlaku secara umum dan bisa dikembangkan lagi ya. Artinya bentuk ini bisa kita tulis jadi 1 per 2 kurang 1 per 3. Bilangan pecahan ini yang kedua bisa kita tulis jadi 1 per 3 dikurang 1 per 4. Yang berikutnya 1 per 4 dikurang 1 per 5, dan seterusnya sampai 1 per 48 dikurang 1 per 49 ditambah 1 per 49 dikurang 1 per 50. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi, ada min 1 per 3 plus 1 per 3 habis. Min 1 per 4 plus 1 per 4 habis. Dan ini semua akan saling menghabiskan. Sehingga yang tersisa hanya 1 per 2 kurang 1 per 50. Jawabannya adalah mau dikali silang boleh, samain penyebut boleh. 25 dikurang 1 per 50. Jadi kita akan dapat 24 per 50. Oke. Nah, mungkin sampai sini saja dulu. Nanti teman-teman kalau soal terkait ini mau browsing lagi, ini ada di Deret Telescoping namanya materi ini. Bisa dieksplor lebih jauh, silakan. Jadi hari ini sharingnya sampai sini dulu sebelum tiba-tiba putus. Iya. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Terima kasih loh, Mbak. Ya. Ya ini. Oke, sampai Ya, sudah, Mbak. Bisa ya, ditutup. sampai ketemu kapan-kapan. Saya sudahi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lang.